Episode 28. Perhatian semuanya, ucap Adi kepada seluruh tamu undangan. Ayo sayang, kita ke sana, ucap Kainan sengaja menggandeng tangan Ariel. Gue bilang lepas ya lepas, seru Bian kesal karena sedari tadi Kainan berusaha membawa Ariel darinya. Hei Bung, dia datang ke sini bersamaku, jadi dia harus denganku, ucap Kainan dengan senyum miringnya. Jangan mimpi, ucap Bian menatap tajam ke arah Kainan. Stop, kenapa sih? Ucap Ariel dengan kesal. Kamu Bi, mana calon tunangan kamu? Kenapa kamu bohongi aku? Tanya Ariel dengan mata berkaca-kaca. Sayang, aku, ucap Bian terpotong. Sudahlah, gak perlu dijelaskan. Ayo sayang, kita ke sana, ucap Kainan lagi. Brengsek, seru Bian semakin emosi kepada Kainan yang terus memanggil Ariel dengan panggilan sayang. Bian, stop gue bilang, ucap Ariel. Lo juga Kay, jangan bercanda terus ucap Ariel dengan kesal menatap tajam ke arah Kainan yang terkekeh melihat Bian marah. Saat ketiga manusia itu tengah berdebat, tiba-tiba harus terhenti karena mendengar sapaan dari Adi yang sukses membuat mereka semua terkejut. Saya, Adi Pranata, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh saya dan calon besan saya tentunya. Untuk Pak Surya, saya persilahkan kemari, ucap Adi sambil tersenyum ke arah pintu masuk yang menampilkan Surya beserta Adel datang dengan berjalan sangat anggun. Papa, ucap Ariel terkejut kala melihat orang tuanya hadir di acara ini. Bukannya papa sama mama masih di luar kota? Tanyanya entah pada siapa. Fabian dan Ariela, sini sayang, ucap Adi lagi sambil melihat ke arah Bian dan Ariel yang masih terkejut. Kalau kalian gak mau jalan ke sana, biar gue yang gantiin, ucap Kainan seketika langsung membuat Bian tersadar dan langsung menggandeng tangan Ariel dengan lembut. Pah, Mah, bisa dijelaskan semuanya? Ucap Bian menatap kedua orang tuanya datar. Kedua orang tua Bian dan Ariel hanya terkekeh melihat kedua anaknya yang terkejut. Surprise! Ucap Tamara dan Adel bersamaan, namun kedua anak mereka hanya terdiam masih bingung dengan keadaan yang ada. Apa kalian tidak menyukai surprise dari kami? Tanya Tamara mengedipkan sebelah matanya ke arah Bian dan Ariel. Mah, keluh Bian cemberut menatap ke arah Tamara. Iya, jadi ini rencana mama sama tante Adel, jawab Tamara. Mama? Tanya Ariel kepada Adel. Jangan kamu pikir mama bodoh ya sayang. Mama tahu kamu kabur dan bekerja di rumah tante Tamara. Maka dari itu mama sepakat sama tante Tamara untuk menjodohkan kalian berdua, jawab Adel dengan santai. Tunggu, jadi maksud mama Yoga itu Bian? Tanya Ariel menyerngitkan dahinya. Dan Aca adalah Lira? Tanya Bian. Fabian Pranata Yoga, ucap Tamara tersenyum. Ariela Anastasia, ucap Adel, lalu mereka tertawa melihat wajah bengong kedua anaknya. Berarti papa juga tahu kalau Ariel itu gak pernah hamil apalagi keguguran, ucap Ariel kesal memandang wajah sang papa yang terlihat sangat santai. Tahu? Jawab Surya singkat. Astaga, kalian tega banget sih sama kita, ucap Ariel cemberut sebal. Kenapa mama gak ngasih tahu sama kita aja sih, ucap Bian kesal. Salah siapa kalian kompak gak mau lihat foto calon tunangan kalian? Tanya Tamara cuek. Memang benar salah Ariel dan Bian sendiri, mengapa tak sedari awal mereka melihat foto yang diberikan oleh orang tuanya. Sudah, lebih baik acaranya segera kita mulai sekarang, ucap Adi dan langsung disetujui oleh Surya. Setelah terjadi beberapa perdebatan, akhirnya pertunangan Bian dan Ariel berlangsung dengan lancar. Kini mereka berdua telah sah menjadi tunangan dan akan segera melangsungkan pernikahan saat sudah selesai dengan kuliahnya. Wah, gila gak sih ini? Ucap Andre terkejut.
Mungkin ini memang garis kalian. Kalaupun kemarin kalian putus, kalian tetap akan dipertemukan lagi atas perjodohan orang tua kalian. Ucap Dion tersenyum getir. Nah, sekarang lo paham kan? Ucap Andre terkekeh. Sorry, ucap Bian tidak enak hati kepada Dion. Santai aja sama dia mah. Dia udah enak di Bandung, pasti udah dapet eneng-eneng apa teteh-teteh bening. Jawab Andre terkekeh. Lo dari tadi ngejawab mulu, sungut Dion kesal. Ariel panggil Aurel yang datang bersama Raffi. Aurel, Peki Ariel senang lalu mereka berpelukan bersama. Nasib, bisik Raffi di telinga Dion sambil memberikan senyum miringnya. Sialan, ucap Dion menyikut perut Raffi hingga sang empunya mengaduh kesakitan. Sakit ogep, seru Raffi kesal namun Dion hanya mengedikkan bahunya cuek. Menurut gue kalian berdua memang benar-benar jodoh, ucap Aurel senang. Amin, gue juga berharap begitu. Gue gak nyangka banget kalau ternyata bonyok gue udah nyiapin surprise kayak gini buat gue sama Bian, ucap Ariel bahagia. Selamat ya, pokoknya gue doain semuanya lancar sampai hari pernikahan lo nanti, ucap Aurel tulus lalu mereka kembali berpelukan. Selamat ya Riel, ucap Raffi mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Ariel. Ariel menatap Bian dan Aurel sekilas sebelum akhirnya ia membalas uluran tangan Raffi. Thanks, jawab Ariel tersenyum lalu segera melepaskan jabatan tangannya. Gue berharap kalian langgeng dan bahagia, ucap Raffi tulus. Oh ya, kapan rencana kalian meritnya? Tanya Aurel. Mungkin setelah lulus, jawab Ariel sambil menatap Bian. Gue sih pengennya sekarang langsung, jawab Bian santai. Sekarang kerja aja belum, mau ngasih makan apaan lo entar, ucap Dion mencibir Bian. Nah bener tuh, lo aja masih suka nodong ke Bang Arya, ledek Andre tertawa. Sialan, sungut Bian kesal menatap tajam ke arah dua temannya. Selamat ya Ra, ucap Caca memberikan selamat kepada Lira. Makasih Ca, jawab Ariel tersenyum. Welcome calon adik ipar, ucap Jenar memeluk Ariel lalu cipika-cipiki. Apaan sih Je, ucap Ariel tersipu. Maafin mama ya yang waktu itu buat kamu nangis, ucap Jenar terkekeh mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Mama emang iseng orangnya, jadi kamu harus terbiasa nanti, ucar Jenar lagi. Apaan nih mama dibawa-bawa, ucap Tamara yang datang dan mendengar namanya disebut-sebut. Enggak kok ma, hehehe, jawab Jenar kikuk sambil menggaruk tengkuknya. Kata Jenar, tante usil orangnya, ucap Ariel mengadu. Je, ucap Tamara menatap menantunya dengan tajam. Enggak ma, dia fitnah Jenar, mana mungkin Jenar bilang begitu, ya kan? Caca, Hana, mereka saksinya, ucap Jenar. Mama mah gak usil kok, ya kan, cuma kadang ngeselin aja karena iseng, sambung Jenar lalu segera mengecup pipi Tamara dan berlari menemui Arya dan Arlan yang tengah memomong baby Tunje. Astaga, menantuku satu itu benar-benar, ucap Tamara berdecak. Sayang, jangan lari, nanti jatuh kamu bawah heels loh, ucap Arya khawatir. Namun Jenar malah cengar-cengir. Jenar langsung terdiam saat melihat wajah Arya menjadi berbayang. Ia berusaha membuka matanya lebar-lebar dan menggeleng-gelengkan kepalanya agar penglihatannya kembali normal. Sayang, kamu kenapa? Tanya Arya semakin panik melihat Jenar seperti itu. Mas, kok muka Mas Arya jadi 3 sih? Ucap Jenar sambil memberikan jarinya. Kan Mas udah bilang jangan lari-lari, kepala kamu pusing lagi kan? Ucap Arya mengomel. Memang kesehatan Jenar akhir-akhir ini agak berkurang karena baby Twinje sempat demam dan membuat Jenar ikut begadang setiap malam. Aduh mas, pusing banget, ucap Jenar dan tak lama ia pingsan. Bruk. Arya langsung menurunkan baby Jevi dan langsung mengangkat tubuh Jenar. Arlan, lo urusi kembar dulu, gue bawa Jenar ke kamar, ucap Arya diselap panikannya. Jenar kenapa? Tanya Hana yang baru datang. Pingsan, jangan beritahu yang lain, takut panik.
Ini kamu jagain Jevi, Javier manja banget gak mau turun, keluh Arlan. Akhirnya Arlan dan Hana menjadi babysitter dadakan di acara pertunangan Bian dan Ariel.